Selamat pagi guys, hari ini kita mau nyuci motor bentar, terus keliling-keliling bentar kali ya, sambil cari angin. Nih, kunci. Ya ini kayaknya gue nggak pakai filter ND kemarin, karena emang speed lambat itu harusnya si kameranya itu ditaruh di tempat yang diem, bukan di helm. Helm kan bergerak terus ya. Jelas aja dia jadi kayak kesannya ngeblur ya, motion blur ya, speednya kecil, speednya rendah. Terus dua video kemarin tuh yang nyobain ND yang harga 60 itu, yang video dua sebelum ini kan kesannya kayak stabilizernya mati ya, bukan mati, fungsinya jadi nggak maksimal ya. Iya, karena emang speed lambat ditaruh di tempat yang bergerak di helm ya, jadi gitu jadinya. Harusnya tuh ditaruh di sini nih. Nah, di sini nih. Jadi diem dia tempatnya. Bukan di helm. Oke, siap-siap dulu bentar ya. Iya, jadi si kamera tuh nggak bisa ditaruh di helm kalau pakai ND filter. Iya sih, gue kemarin nggak kepikiran juga ya. Soalnya slow speed kan. Jadi kalau gue tengok ke kiri ya berarti dia bakal ke kanan. Kalau gue nengok ke kanan itu bakal motion blur ke kanan juga gitu. Jadi kalau mau steady nih di sini nih, diem di tengah, posisinya di tengah, jadi kelihatan kan daerah yang motion blur tuh cuma, aduh dikunci belum ya? Cuma pinggirannya doang, nggak tengah-tengahnya juga. Ini sekarang kan setupnya kan gue kamera di spion sama di helm. Oke, kita jalan ya. Gue mau cuci motor dulu di Lawang Gintung, kayaknya udah lama nyucinya, yang agak bagusan dikit kali. Ini goyang gak ya? Mudah enggak lah. Oke, kita jalan. Habis nyuci motor kita ke bank mau nuker duit. Ini gue nggak ada kegiatan yang gimana-gimana. Kayaknya besok gue mau motret produknya Om Aidil. Hari ini masih ada tamu. Ya nanti kali mungkin gue harus hilangin racun belanja ini nih, supaya bisa konsen ke satu alat yang emang benar-benar ngebantu visual vlog gue naksir Insta 360 kayaknya, entah nih mau beli One X2 atau One RS. Jadi gue banyakin dulu videonya nih, gue semangatin selama sebulan 2 bulan ini, mudah-mudahan ada perkembangan dari viewernya. Jadi kita investasi juga tenang kan. Ini gue di depan Pasar Gunung Batu, nggak terlalu rame ya. Walaupun ya ini gak berhenti juga gara-gara ada angkot pas itu yang berhenti sembarangan kan. Biasa lah itu. Dan ada galian nih, galian apa nih? Selokan ya? Iya, selokannya dirapihin. Entah nih nyampe ke rumah gue gini selokannya. Kalau nyampe ya kita harus siap-siap bikin ini lagi nih, bikin apa? Jembatan nanti di situ tuh. Kalau dibongkar atasnya, jembatan selokan maksudnya. Di depan kita ngelewatin pertigaan Ciamas. Kita pindah ke kamera helm ya. Bosen gak tuh gue lewat sini terus?
ya daerah rumah gue atau gimana tuh. Seminggu ini di YouTube rame sama serangan Hamas ke Israel. Gue prihatin ngeliatnya, udah ribuan orang luka dan meninggal. Serem nih, kita masih bersyukur ya di Indonesia nggak ada kayak gituan. Mudah-mudahan mereka menemukan jalan penyelesaian yang seadil-adilnya, yang jelas. Gue tuh bukan pengamat politik atau yang ngikutin berita politik sih, cuma ya kalau kita lihat sekilas nih, kehadiran Israel di situ itu memecah belah negara-negara Timur Tengah. Nih dukungan udah mulai, gue lihat udah mulai muncul. Tadi ada di Irak, Pakistan, di Karachi, terus Yordania terutama, yang mereka warga-warganya ngerasa orang-orang Palestina ini adalah saudaranya dia. Dan kita harus sedikit hati-hati, Indonesia harusnya, karena mungkin juga ini bakal memancing perang dunia ketiga. Iran pun juga ngedukung Hamas tuh. Ya itu masalah Palestina itu udah lama nggak beres-beres, sejak kehadiran mereka tahun 1948 itu loh, Israel. Ya sebenarnya sih kalau gue nggak tahu sejarah lengkapnya ya, yang jelas yang gue tahu dan selama ini gue tonton, ibaratnya tuh kayak apa ya, lu punya rumah, punya pekarangan, terus pekarangan lu diambil sama orang lain gitu ya. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan nggak digiring ke perang agama. Ini gue udah di daerah Jembatan Merah. Ya kebayang ya kalau Indonesia perang, bisa apa kita sendiri nggak punya senjata, ya kan? Jangan sampai lah. Itu motor tadi hampir nyerempet gue itu. Kita ini rawan dipecah belah sebenarnya. Ya emang udah dari sejarahnya sih ya, negara kita tuh gampang dipecah belah oleh Belanda. Ya entahlah, gue sebagai pekerja seni, gue tuh hell sama urusan politik. Ya ini di depan stasiun macet. Suasana Bogor di jam berapa ini sekarang? Jam 9:30. Tadi pagi tuh gue mau jalan pagi sebenarnya. Itu alarm udah gue setel jam 7, dan gue bangunnya lebih cepat, jam 6:30 udah bangun gue. Cuma goler akhirnya jam 7:30. Goler jam 8 akhirnya baru turun gue dari kamar. Nggak jadi aja. Ini mau dibangun jembatan nih dari stasiun yang Bogor ini ke sebelah situ, kan ada stasiun khusus untuk yang ke Sukabumi ya. Kalau udah jadi gue pengen nyobain tuh ke Sukabumi, ke Setu Gunung ya. Tapi apa enaknya naik kereta ya? Enaknya naik motor ke Setu Gunung tuh. Ya depan alun-alun sekarang, alun-alun Kota Bogor. Ini mudah-mudahan tukang cuci motornya buka ya, yang di Lawang Gintung tuh. Ini kita di depan Balai Kota, yang sebelahnya itu Hotel Salak, hotel dari zaman Belanda kayaknya itu. Sumuran sama bangunan RP mungkin, nanti kapan-kapan gue googling deh. Itu heritage-nya Bogor juga. Cuma ya bangunan RP ini yang Regina Pacis ini udah direnovasi waktu berapa tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu apa nggak salah. Itu udah bangunan baru. Oh zaman gue SMA itu lagi dibangun nggak salah, berarti tahun 94 ya. Jadi bangunan SD RP ini nih
yang di sebelah kiri itu direnovasi tahun 94 kalau nggak salah, atau 94 lah. Nah jadi kayak gitu tuh, dia mempertahankan desain Eropanya, keren tuh. Sekolah gue tuh tadi reelsnya Om Hindri Pak tua sudah kecak ya, macet, buset tuh bawa es. Astaga ya, rupa-rupa orang mencari duit. Itu perutnya nggak dingin apa ya? Pastilah dingin. Coba gue pengen nanya, itu bikin air es kayak gitu, itu airnya matang nggak? Gue jadi inget waktu kecil tuh sering beli minuman es yang warna-warni di depan sekolah tuh. Dia kan dikasih soda dikit ya, jadi kayak minuman soda gitu kan. Hampir tiap hari tuh beli itu. Seger emang kalau lagi panas, cuma karena gue emang nggak kuat dingin kan, nggak lama pasti flu gitu-gitu tuh. Tapi beli lagi. Esnya kan lebih parah dari tadi tuh. Dia kan yang zaman dulu tuh esnya kotak gede gitu, dicucuk gitu kan, jadi pecah kan. Kalau tadi tuh udah kecil-kecil kayak bulat-bulat. Ada mesinnya kayak di situ tuh. Iya, airnya tuh nggak yakin itu bersih atau enggak. Tapi kita tuh sebenarnya jangan terlalu dimanja-manja banget badan tuh, supaya kita kuat, jadi ada imun tubuh. Kalau terlalu dimanja, sekalinya kena penyakit langsung parah biasanya kan, karena imunnya nggak terlatih. Anak-anak kampung itu kan pada jarang sakit tuh ya, mereka sering panas-panasan kan, lari-larian. Beda sama anak-anak sekarang, apalagi anak-anak kota nih, yang berangkat sekolah pagi, pulang terus main gadget atau main game di komputer atau laptop mungkin, atau di handphone, nonton, tidur tiap hari gitu aja. Main ke rumah temen paling, kalau ya mana sempet anak-anak sekarang pulang jam 3 mau main ke rumah temen, gimana kan. Udah susah. Kalau angkatan gue tuh jam 1 pulang ya masih bisa nongkrong sampai jam 4 sore gitu, nongkrong di mana gitu. Kan dulu kan kita nongkrong di daerah Taman Kencana itu, di situ tuh ada pos kambling. Aduh, di macet. Ya gitulah zaman sekolah. Zaman sekolah itu sebenarnya nentuin gimana lu dewasanya. Entah itu pola pikir, entah itu gaya hidup, itu nentuin banget loh. Gak usah ngomongin orang lain, gue aja dulu lah. Jadi anak-anak kita ini kan dulu ya dibilangnya anti mapan lah segala kan. Ya jeleknya tuh, jadi kita tuh kayak yang agak terkotak pola pikirnya sekarang. Jadi kalau ngeliat penampilan orang udah sok-sok tajir, padahal emang tajir kan, itu kayak nggak nerima gitu kan. Kalau gue perhatiin tuh orang-orang yang teman-teman gue yang masih bertahan di idealis itu tuh. Kalau gue kan emang udah apa ya, ada beberapa dari mereka dari pergaulan mereka itu yang gue nggak suka, makanya jadi kadang-kadang setahun bareng sama dia, setahun hilang gue kan, nggak gaul sama mereka. Nanti balik lagi, kalau lagi ngejar cewek gue ngejauh dari mereka gitu. Jadi ya kepengaruh ya, tapi nggak terlalu kepengaruh juga sih. Intinya mah ya salah pergaulan lah itulah. Jadi hindari itu pergaulan-pergaulan yang toksik ya, soalnya itu bakal nentuin kita ke depan nih nantinya. Cari pergaulan yang bener, yang positif, yang usahanya jalan. Jadi kita tuh bisa saling bantu. Ya ampun, ini motor udah tahu, gua aja udah
di luar garis, dia nambah lagi di situ. Astaga. Iya, jadi membantu itu beneran jalan. Cari teman yang pikirannya luas. Ya ampun. Bukan kita matre ya, cuma kita harus realistis. Tapi satu sih, selama gue nongkrong main sana sini, itu gue kalau udah nemu orang yang di pikiran gue nggak enak gitu ya, macem-macem, itu gue agak gampang buat ninggalin. Dan gue tuh nggak ada kebiasaan buat nginep di rumah teman, datangin rumah orang. Itu gue nggak pernah kebiasaan ke situ. Makanya itu kalau sampai sekarang tuh gue lebih nyaman didatengin. Dan gue sekarang tuh makin parah, malah gue nggak pernah keluar. Kalau dulu kan gue nggak betah di rumah ya, jadi gue keluar mulu. Gue keluar nyamperin, tapi gue bukan nyamperin rumah orang, nyamperin tongkrongan gitu loh, yang notabene bukan rumah teman atau usaha teman, bukan. Jadi kalau misalnya gue berangkat kuliah pagi terus telat, kan nggak jadi ke Jakarta tuh, gue jalan luntang-lantung di Bogor tuh, dari kafe ke kafe. Ya kafe waktu zaman itu kan nggak terlalu mahal ya, kafe ya bahasanya mungkin terlalu keren kali kalau kafe tuh nggak tiap hari gue. Dari kafe ke warteg ya paling ya, ke warteg ke warkop gitu kan. Jadi temen gue tuh banyak dulu waktu lulus SMA tuh, terutama yang di ring Sempur. Ring tuh ring sekitaran Sempur, jadi radius 2 km dari rumah lah. Jadi kan gue kan emang zaman itu tuh kalau nggak ke kampus ya jalan kaki itu kemana-mana tuh buat ngehemat. Ya ongkosnya kan bisa buat beli rokok, makan waktu itu kan, sama beli kopi biar nongkrong bisa sampai malam. Jadi ya radiusnya pasti nggak jauh kan, paling 2 km sampai ke mana tuh, dari Sempur ke Jembatan Merah tuh ada kali 2 km ada kali ya. Ya segitulah radiusnya. Jadi teman-teman radius itu tuh banyak banget. Teman Topi, Dewi Sartika itu pada tahu gue semua tuh. Ya tapi karena emang dulu tuh gue mikirnya, wah ternyata di luar asik ya, nggak kayak waktu gue SMA kan cuma orangnya itu aja. Pas gue keluar kuliah tuh gue ngeliat banyak orang loh, macam-macam tipe orang, dan ada geluhnya, ada amaze-nya gue. Dan satu yang gue salut di luaran sana tuh, banyak orang yang secara ekonomi sebenarnya pas-pasan, cuma mereka tuh bisa berbagi loh. Kembali tadi, kalian tuh nyari temen yang positif bisa bantu kita usaha, dan kita bisa saling bantu, minimal promosiin lah. Dan cari temen yang intinya yang paling penting menyenangkan. Jadi percuma punya temen cuma ngejar gaya hidup doang tapi nggak menyenangkan. Dikit-dikit ribut, dikit-dikit kelahi, yang ngapain punya pergaulan kayak gitu kan. Bener kata bini gue kemarin, biarin aja. Ini kita di Pajajaran, nanti kita belok kayak waktu kita ke Lenira tuh, ke Lawang Gintung. Tadi gue udah makan nasi goreng di rumah. Ya mungkin kayak gini nih, ngevlog ala gue tanpa konsep. Ya gue mikirnya buat diri gue sendiri inilah dulu. Ini gue muter di depan ya, di depan Venus. Nanti ada pertigaan di depan tuh. Itu pertigaan ya, 1, 2, 3. Iya pertigaan. Kita muter ke arah situ tuh. Ini baterainya udah low lagi. Hyper smoothnya kayak harus diturunin ke standar deh. Nanti nyuci motor berarti bisa ngecas tuh gue tuh. Aduh, baru nyampe sini udah lowbat. Ya kita pindah kamera spion. Itu di depan kita belok kiri like usual.
Kita lagi muter-muterin kota Bogor nih sebenarnya. Bogor kan kotanya itu nggak terlalu luas tau. Jadi kalau lu motor-motorin juga sejam 2 jam lu bisa puterin sebenarnya. Kabupatennya ya luasnya minta amsyong. Ini gue lupa nih tempat cuci motor ini sebelah mana ya? Deket-deket Kinderville kalau nggak salah. Jadi kalau ada Kinderville nanti gue harus apa? Harus waspada. Itu tuh anak-anak kecil itu tuh suka nonton motovlogging kayaknya ya. Itu tadi gue lewat SD diteriakin, "Bang, stiker bang," katanya. Dia kayaknya harus bikin stiker deh. Tapi kalau ketemu anak kecil gitu kan stikernya kudu banyak ya. Lumayan tuh modalinnya. Nanti gue desain deh supaya gimana caranya supaya stikernya tuh bisa efektif ya. Di situ ada alamat sama nomor telepon, terus link YouTube yang penting kan. Nah ini kayaknya ini tukang servisnya nih, servis cuci motornya. One pair of pants later. Ini tempat cucinya di depan Kinderville School. Terus di sampingnya markas komando grup C pasukan pengaman presiden. Nah tempatnya di sampingnya tuh. Nama tempatnya Man Cave. Aduh, backlight ya? Enggak, kayaknya nggak backlight. Baca gak sih? Baca kali. Dia ada cuci, wax, one step polish, detailing, rangka, dan lain-lain. Helm juga. Ini gue tadi nyuci yang cuci wax yang 35.000. Itu ada polish segala tuh. Ada detailing coating dan lain-lain. Gue kalau di coating udah telat ya. Udah gores-gores motor gue. Kopi dulu cuk. Widih, mandi deh. Terakhir nyuci kayaknya sebulan yang lalu deh. Ya, Man Cave tempat nyuci motor, salon dan Edan Telolet. Itu bukannya dilarang ya? Anak motor, woi. Ninja. Kayaknya langganan sini nih. Kayaknya gue perlu blower kayak gitu deh. Buat bersih-bersih meja. A few moments later. Oke, kita ke BCA nyuci motor udah. Kita sekarang lagi di Lawang Gintung nih. Tadi nyuci motornya di Man Cave. Ini tempat nyucinya bagus nih, bersih. Aduh, hampir aja. Ini kemarin ke kiri yang ke Pamayanan ya, ke Cijeruk ya. Dan ini Istana Batu Tulis.
Gila ya, sekali jalan tuh malesnya tuh sampai berapa hari gitu. Males kerja. Untung gue usaha sendiri di rumah, jadi bisa ngatur mood sendiri. Ini mertua masih ada di rumah, jadi kayaknya mungkin foto produknya besok aja kali ya. Jadi kan kemarin itu tuh kita foto produk diundur gara-gara sendalnya belum jadi. Itu sepatu ya, sepatu ceweknya itu belum jadi. Kan dia kan bikin di bengkel yang di Ciapus itu loh. Jadi kemarin malam si Om Aidil udah ke tempatku bawa sisanya. Mungkin ada sekitar 1, 2, 3, 4 kayak 2, 8, 16 pasang kayaknya ya, sekilas gue lihat 4 apa 3 sih tuh. 2, 3, 4, 8, ini 16 kayaknya. Kalau enggak 3 ya, 3, 6, 12. Kalau enggak 12, 16. Antara 2 itu tuh. Belum gue hitung sih. Ya kita ke BCA nih. Ini daerah sini nggak terlalu rame. Gue kayaknya ngambil jalur lurus kali ya. Tapi biasanya sih di deket-deket Empang itu macet tuh. Kalau ke kanan gue muternya jauh kan. Kalau ke kanan tuh nembus ke Pajajaran, terus ke Kebun Raya, RP. Iya, muternya jauh gue ke BCA. Ini di depan kita ini pertigaan ke BNR. Kalau ke kiri ke BNR tuh udah lama gue nggak ke BNR. Dan udah lama juga gue nggak ke makam nyokap. Kapan ya? Sempetin dah. Gue tuh bisa ngonten tuh cuma pagi doang masalahnya. Udah tahu pertigaan berhenti lagi di situ. Bapak. Iya, gue mood bikin konten tuh cuma pagi doang kayaknya. Nanti pulang dari sini kita langsung ngedit ya biar bisa langsung upload. Apa ini? Bengkel ya? Ini baterai ngecasnya lumayan cepet sebenarnya ya. Pakai power bank yang gini, cuma cepet habis juga. Lupa tadi hyperspeednya turunin aja kualitasnya ke normal atau standar, apa ada pilihan berapa tuh lupa. Turunin, jangan pakai super banget gini. Boros baterai. So far sih kalau selama gue jalan motor-motoran nih, gue punya 3 baterai. Yang originalnya 1, yang bawaan dia itu masih kepake cuma 1 baterai doang. Kayak kemarin ke anak-anak KFI itu gue cuma 1 baterai doang gitu. Sisanya gue ngecas. Soalnya pas ngobrol-ngobrol di cafe juga gue bukan jarang, emang nggak ngerekam juga kan. Jadi gue manfaatin buat ngecas. Minggu depan udah kita jalan lagi, cari cafe yang lain. Waduh, macet cuy. Ini nggak muat gue masuk ke depan. Ada box di belakang. Tandanya tuh itu tuh yang ini nih. Kalau dia lewat berarti bisa. Ini lewat nih sebenarnya, cuma bisa masuk. Yang ini enggak nih kayaknya. Ini terlalu sempit cuy. Ya bener, nggak bisa. Malesnya ke daerah sini tuh gitu tuh, macet terus daerah sini tuh. Di depan kalau salah pertigaan itu tuh yang bikin macet tuh. Dia kan jalannya menyempit ya. Ke kanan ke Pajajaran, yang satu lagi lurus. Nah di situ penyempit tuh jalannya tuh. Tahu nih masuk apa enggak nih gue deh. Kayaknya enggak deh. Coba lihat. Gue mepet, masuk tapi mepet. Masuk gak nih? Ya masuk. Nih angkot ngapain pada parkir di sini tuh?
ada bandar angkot di sini kayaknya. Tapi naruhnya di pinggir jalan, nggak tanggung jawab. Ini sekarang hari Rabu ya. Gue nggak mau maksa, sok aja jalan lah. Kita tuh Bogor panas begini udah dari hari apa ya? Gue jalan hari Minggu, hari Jumat aja udah panas perasaan sih. Oh, kita udah ngelewatin pertigaan yang ke Pajajaran itu. Ini udah nyampe sini lagi nih, deket Empang. Kenapa banyak yang parkir ya? Ada acara Muludan kayaknya. Macet cuy. Rame. What's up? Rame. Bangkoang, Leci. Aduh, macet. Oh, sebelah kiri tuh macet gara-gara yang ke arah sini macet total, nggak bisa maju. Dan banyak orang mau parkir di situ tuh. Itu tuh yang bikin jadi macet tuh. Tuh kan nggak gerak kan di bagian depan tuh. Wah, gosong gua. Matahari jam segini bukan sehat lagi nih. Soalnya UV-nya tinggi ya nggak salah. Oke, betul, kita lewat tengah juga macet. Nggak bisa gerak. Gila, macet banget. Rame. Ini masih hijau ya. Gue bisa ke kanan langsung. Bebas dari kemacetan itu. Dan menuju ke arah BTM, Bogor Trade Mall. Bukan Trademark, Trade Mall. Gue tuh kudu tuker duit kecil, duit receh 10 ribuan sama 5 ribuan. Gimana sih bawa motornya? Ke kiri Peledang, kita lurus. Ini McD Pajajaran. Itu McD Pajajaran apa Peledang ya? Jalan utamanya sih kok Pajajaran sih, Juanda. Ini tuh Juanda. Gue parkir di samping aja kali ya. Susah tuh parkir di situ. Two hours later. Kita ke BCA dulu, ke dalam mau nuker duit. 3 hours later. Kita ke ATM dulu. Six and a half hours later. Yuk kita balik. Ya beres urusan hari ini, kita pulang. Tadi BCA-nya nggak terlalu rame. Mana tukang parkirnya? Oh ada. Oke, kita balik. Depan ada tukang baslok sama tahu gejrot. Kita lurus apa ke kiri ya?
kiri dah. Depan Matahari suka macet soalnya. Kalau Andy gue pasang di posisi kamera spion gini, kan ngambilnya dari kiri ya, itu motion blurnya kurang bagus. Bagusnya tuh dari tengah-tengah POV itu kayak. Jadi dia beneran kayak lagi ngebut banget kan, sampai-sampai ngeblur pinggir-pinggirnya. Kok ini enggak, kayaknya nggak pas tuh kalau ditaruh di kiri. Terus kalau taruh di tengah goyangnya ampun-ampunan nih. Masalahnya gue pakai casing tambahan kan, Ulanzi. Itu pintu mobilnya mau kebuka, Grab kayaknya. Nah kalau posisi helm gini speed 1/50 juga ya nggak terlalu motion blur juga sih kalau gue nengok kiri kanan. Nantilah kita beli ND filter yang proper. Kita jalan pulang, tadi udah makan pagi. Yang bini gue masak nasi goreng. Cuma gue haus banget ya. Asa pengen naon gitu. Kita lewat stasiun lagi tapi dari sisi yang berbeda, dari arah Pledang. Itu teh pintu bukannya ada sensornya ya kalau nggak terlalu ketutup. Oh bawa bapak. Entahlah mungkin Grab atau bukan, nggak tahu. Kita menuju Tanjakan Sarijan, ini udah keluar dari daerah Jembatan Merah. Iya namanya Jembatan Merah karena ada jembatan warna merah di situ. Dan jembatan itu udah tua kayaknya. Sama jembatan ini juga udah tua nih pasti nih. Itu BTW, by the way. BTW itu Bogor Trade Way-nya apa ya? Si oportunis kiri kanan cari tempat kosong. Nah tuh kan zigzag dia kayak main game ya. Tanjakan Sarijan kita. Ini gue bisa belanja kayaknya hari ini nih, belanja vape store. Tadi gue udah nyetor, udah nuker duit. Iya tadi gue dengar suara motor gue sendiri tuh. Kalau misalnya dibawain sama orang waktu nyuci motor, suaranya keren juga ya. Jadi racing tapi nggak terlalu gede, suaranya ngebas gitu, gimana sih? Keren. Ini Sakura Slash Tail ini udah langka nih. Di online pun juga gue nggak nemu deh. Ada sih cuma bukan yang asli, dia replika yang dari mana tuh, yang dari Jawa Tengah itu apa sih? Lingga ya, Purbalingga. Di situ kan banyak kerajinan knalpot juga ya. Kok ini kan ori. Belinya juga di Yamaha Mekar. Jadi kan motor ini kan limited editionnya car gloss ya. Jadi gue waktu di YouTube itu tuh waktu mau niat beli motor tuh lihat YouTube dulu, sempat 2 harian lah kira-kira. Dari Ninja, Yamaha terus Honda ya. Honda waktu itu ya gue sebenarnya sih sama motor tuh buta waktu itu kan. Yang gue tahu tuh motor gede sama kecil gitu. CBR itu gue gue anggap motor gede, padahal mah kan cc-nya cuma 150 ya. Sama ini. Jadi gue ke dealer Honda dulu dan ngelihat bodinya Honda tuh kayaknya tipis gitu kan, CBR dulu. Nah terus gue ke Ninja tuh terlalu gendut badannya, walaupun padat sih. Dan gue nggak nanya harga waktu itu ya, masalahnya gue juga
Lihatnya oke lah, gue bilang. Tapi ini option kedua. Kita belum lihat punya Yamaha kan. Nah, ke Yamaha ada. Ke Yamaha ngelihat ini motor ini dipajang di depan. Di depan meja resepsionis. Dan kebetulan pas gue lihat, wih, ini kan yang di YouTube channel dibahas kemarin kan. Dia limited edition car gloss waktu itu, lengkap dengan sirip-siripnya segala kan, kalau misal yang di pameran. Jadi gue langsung beli ini, nggak mikir-mikir gue mau lihat lagi ninja atau enggak, udah nggak kepikiran tuh, soalnya juga harganya murah juga kan ini kan. Akhirnya beli cash. Dan gue lengkapin. Jadi sekarang nih tampilan motor gue tuh mirip sama yang tampilan, bukan mirip, sama malah tampilan yang waktu di pameran car gloss itu tuh yang di Jakarta. Jadi yang punya tuh dikit. Ya, gue udah nyampe nih. Itu motornya jatuh bego. Oke, kita masuk. 2,000 years later. Ya, beres semua pekerjaan rumah. Sekarang tinggal santai. Ini gue baru kedatangan bareng Vape Store, tinggal didata, terus ya confirm. Jadi besok itu gue moto produk yang sepatu. Jadi hari ini tuh gue nggak bisa gara-gara banyak tamu tadi, gak enak aja kan, riuh jadinya. Nih barangnya udah pada dateng nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ada 14 sepatu. Di depan udah mulai gelap nih. Jam berapa sih sekarang? Udah sore apa emang mau hujan ya? Mungkin gara-gara sore doang kali ya. Tapi Bogor tuh udah lama nggak hujan tuh. Udah berapa hari ya nggak hujan ya? Waktu gue berangkat motoran nggak hujan. Sebelumnya nggak hujan, kemarin tuh cuma gerimis bentar doang. Panas, tapi jangan hujan dah. Sepi toko kalau hujan. Ini gue lagi nyobain ngevlog pakai lampu kecil, itu LED kecil, supaya nih kalau ngadep sini gak terlalu gelap muka gue. Tapi ya gue kelihat sih di LCD yang kecil itu tuh muka gue gelap ya. Apa gara-gara kompensasi itu tuh yang gue turunin -1. Tapi nanti kalau misalnya emang terlalu gelap, gue teranginnya di Photoshop lah. Di Premiere.